Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Rafli, NIM 20108005. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika modul interferensi. Tujuan praktikum. 1. Setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Adapun alat dan bahan, 1. Modul eksperimen interferensi, 2. Software patch simulation wave interference, 3. Komputer atau laptop. Interferensi. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Jenis interferensi. Interferensi maksimum pada percobaan Young sama dengan interferensi maksimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang sama atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang. Interferensi minimum pada percobaan Young sama dengan interferensi minimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang. Adapun rumus interferensi sebagai berikut. Interferensi maksimum dapat dituliskan D sin theta sama dengan M lambda. Untuk sudut theta yang kecil berlaku nilai sin theta sama dengan P per L dalam satuan radian. dP per L sama dengan M lambda, di mana D sama dengan jarak antara kedua celah, P jarak dari pita terang pusat ke pita terang ke M. Lambda sama dengan panjang gelombang, M sama dengan orde interferensi. Sama dengan 1, 2, 3. M sama dengan 1 untuk pita terang ke-1, M sama dengan 2 pita terang kedua, dan seterusnya. Untuk tabel pengukuran panjang gelombang, warna yang digunakan merah, diantaranya merah, hijau, dan biru tua. Sebelumnya, buka Pad Colorado, kemudian pilih Wave Interference, kemudian pilih Wave. Sebelumnya ubah tampilan seperti berikut. Dan grafik sama screen-nya di checklist terlebih dahulu, kemudian pilih warna merah, kemudian kita nyalakan. Ya, di pause terus diukur menggunakan meteran. Untuk panjang gelombang merah, panjangnya 615,9 nanometer. Selanjutnya untuk warna hijau. Untuk warna hijau, tunggu gelombangnya menyentuh pada screen. Kalau sudah, kita pause dan kita ukur panjang gelombangnya. Untuk panjang gelombang hijau, panjangnya 558,0 nanometer. Dan untuk panjang gelombang biru tua, nah kita play. Dan kita pause. Untuk panjangnya sendiri memiliki panjang 461,4 nanometer. Untuk tabel superposisi dua gelombang, gunakan interference dan tampilannya kita ubah terlebih dahulu seperti berikut. Jangan lupa screen dan intensity-nya di checklist terlebih dahulu. Untuk separation kita gunakan
panjang 1000 nanometer. Untuk warna bebas, ini kita nyalakan. Dan tunggu menyentuh screen-nya terlebih dahulu. Kita pause. Untuk memudahkan bisa di screenshot lalu masukkan pada tabel. Ya seperti itu. Ini untuk separation 100 nanometer. Ini untuk separation 200 nanometer. Kita apply. Dan tunggu gelombangnya menyentuh pada screen. Dan seterusnya seperti percobaan sebelumnya. Nah, untuk tabel interferensi celah tunggal, pilih slide, kemudian lebar celah pertama yaitu 500, tampilannya diubah terlebih dahulu, dan screen sama intensity-nya di checklist. Kemudian panjang celahnya 500 nanometer, kemudian di apply. Dan tunggu hingga menyentuh pada screen. Dan seperti ini, untuk memudahkan bisa di screenshot. Ini untuk celah tunggal. Nah, ini untuk panjang, ini untuk lebar celahnya. Bisa diatur sendiri. Dan ini untuk 2 gelombang, panjang celahnya bisa disesuaikan. Ini untuk panjang celahnya bisa disesuaikan 500 dan 500. Dan di apply. Dan seperti biasa, dan tunggu hingga gelombangnya menyentuh pada screen. Untuk memudahkan seperti biasa, screenshot saja dan masukkan pada tabel. Nah, untuk pengukuran, jangan lupa ditambahkan untuk pengukuran grafiknya seperti berikut. Dan hasil grafiknya bisa dilihat seperti berikut ini. Untuk pembahasannya sendiri, pada tabel pengukuran panjang gelombang, praktikan melakukan percobaan pengukuran panjang gelombang dengan warna laser yang berbeda-beda. Warna pada laser melambangkan besarnya nilai frekuensi. Semakin besar nilai frekuensinya, semakin kecil juga panjang gelombang yang dihasilkan pada laser pada saat laser itu memancarkan sinarnya. Pada tabel superposisi dua gelombang, praktikan melakukan percobaan superposisi dua gelombang. Praktikan melakukan percobaan menggunakan warna laser merah dan jarak antar kedua laser sebesar 1000 nanometer. Hasil yang didapatkan pada saat percobaan itu adalah hasil interferensi dari kedua laser, menghasilkan pola terang sebanyak 3 dan pola gelap sebanyak 2. Pada tabel interferensi celah tunggal, pada saat lebar celahnya 500 nanometer, gelombang yang dihasilkan sebelum masuk celah lebih besar dengan setelah masuk celah. Kemudian pada saat lebar celahnya 1000 nanometer, gelombang yang dihasilkan sebelum masuk celah juga lebih besar dengan gelombang setelah masuk celah. Pergerakan gelombang setelah masuk celah masih
masih terlihat. Pada tabel interferensi celah ganda, ketika lebar celah 500 nanometer dan pemisah celahnya adalah 1000 nanometer, gelombang sebelum masuk celah lebih besar dibandingkan dengan setelah masuk celah. Gelombang sebelum masuk celah juga lebih besar dibandingkan dengan gelombang setelah masuk celah. Saat terlihat dari electric field, gelombangnya pun semakin besar. Untuk kesimpulan, satu, semakin besar nilai frekuensinya, dan semakin jauh jarak antara kedua laser, maka interferensi yang dihasilkan pola gelap dan pola terang dari kedua laser semakin banyak. Sebaliknya, apabila nilai frekuensinya kecil dan jarak kedua laser pendek, maka interferensi yang dihasilkan pola gelap dan pola terang dari kedua laser semakin sedikit. 2. Semakin besar nilai frekuensi pada laser, maka semakin terang cahaya yang akan dihasilkan, dan apabila frekuensinya kecil pada laser, maka hasil yang akan didapatkan cahayanya redup. Semakin besar celah gelombang, maka gelombang yang dihasilkan semakin besar. Semakin kecil celah pemisah, maka gelombang yang dihasilkan setelah melewati celah gelombang akan semakin kecil gelombangnya. Berikut yang sekiranya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.